Oh, oke oke. Ini bukan lautan, ah. Saya Nurul Husni Fatimah. Saya Muhammad Jafar Jufri. Saya Muhammad Nur Sahabat Wahid. Saya Najwa Ali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan. Kali ini kita akan mewawancarai Bapak Rudi Hartono SPDI dari SMK 1 Goa. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyuni Eta Safira. Saya dari kelompok 6 kelas PT IKE angkatan 2022. Jadi Bapak, sebelum kita mulai, kami akan memberikan 5 pertanyaan. Nah, saya sebagai pewawancara yang pertama, pertanyaan saya Pak, kita bisa lihat problematika profesionalisme di Indonesia itu masih kurang, dan kira-kira ini Pak, menurut Bapak, apa sih penyebab profesionalisme guru di Indonesia itu kurang? Baik, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar yang sempat hadir. Jadi saya langsung saja, bahwasanya sebenarnya atau sejatinya seorang guru itu adalah seorang yang wajib kita tiru, kemudian kita gugah perilakunya, sehingga itulah yang dinamakan bahwa guru tersebut itu profesional. Kenapa? Karena guru tersebut itu bukan cuma sekedar ngajar, tapi dia juga mendidik, kemudian memberikan akhlak, ya, mengajarkan akhlak kepada peserta didik, sehingga mereka dikatakan sebagai profesional di situ. Nah, namun tidak lepas dari itu, masih banyak guru yang tidak memiliki keprofesionalan dalam hal mendidik ataupun mengajar. Kenapa? Karena ada beberapa faktor, ya. Ada beberapa faktor. Nah, ini beberapa faktor ini agak jarang, tetapi ada di sekeliling kita di lingkungan pendidikan. Yang pertama itu yang menyebabkan dari profesional guru tersebut itu kurang, biasanya karena tidak linearnya pendidikan yang mereka tempuh dengan apa yang mereka ajarkan. Nah, itu yang pertama. Terkadang ada guru yang mengajarkan, contohnya misalnya mengajar pendidikan agama, tetapi ternyata latar pendidikannya adalah bukan dari pendidikan agama. Dia mengambilnya misalnya ya teknik komputer, kemudian mengajar agama. Nah, itu yang menyebabkan ketidakprofesionalan pertama. Kemudian yang kedua itu biasanya karena guru tersebut itu tidak ingin mengembangkan bakatnya dalam bidangnya sendiri, kurang minatnya, bukan tidak, tapi kurang. Sehingga kadang-kadang guru tidak jadi profesional karena tidak dia tambah ilmunya, skillnya. Ya, itu saja mungkin dari beberapa penyebabnya. Terima kasih Pak. Oh, oke. Apa tindakan yang Bapak ambil untuk memastikan selalu senantiasa meningkatkan kompetensi profesional sebagai guru? Baik, jadi intinya adalah tindakan yang harus kami ambil sebagai guru agar kompetensi dan profesional guru itu bisa seperti itu, ya. Segi hal beberapa guru juga harus mempertahankan profesionalisme dengan cara apa? Untuk senantiasa benar-benar merasa bahwa tanggung jawabnya itu besar dan harus dijalankan. Karena kalau dia tidak merasa bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya, maka
itu juga akan menjadi salah satu yang mengurangi profesionalisme guru tersebut. Nah, kemudian senantiasa untuk meningkatkan kemampuan, senantiasa untuk mencari referensi, kemudian juga guru tersebut harus aktif dalam kegiatan-kegiatan kependidikan. Nah, itu persiapkan calon guru sebelum menjadi guru yang berprofesional. Baik. Jadi dari dua pertanyaan tersebut ini saling berkaitan ya. Namun ini sebenarnya yang paling pertama yang harus kita pertanyakan, yaitu apa persiapan seorang guru agar dia siap untuk menjadi guru profesional. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, tentunya seorang guru itu memiliki kualifikasi pendidikan yang baik atau sesuai dengan pendidikan yang akan diajarkan, gitu, atau linearitas dalam pendidikannya. Kemudian selain dari itu, niatnya ini diperbaiki dulu, karena ketika kita masuk di era pendidikan, kemudian kita masuk di era digital zaman sekarang, niat kita juga harus bagus untuk bisa mengajar dan mendidik siswa, karena karakter siswa yang kita akan ajarkan itu tidak sama dan berbeda-beda. Yang ketiga adalah mental seorang guru itu juga harus dipersiapkan seperti saya katakan tadi, karena siswa itu berbeda-beda karakternya. Jadi ketika kita siap dengan niat kita kemudian mental kita, maka otomatis ketika kita menghadapi seorang siswa, kita akan mampu untuk menguasai dari kelas tersebut dan juga dapat menguasai materi yang kita akan ajarkan seperti itu. Dan selanjutnya itu ketika kita sudah masuk dalam lingkup pendidikan dan pembelajaran, maka kita harus mempersiapkan namanya perangkat pembelajaran, gitu. Sehingga kita dikatakan sebagai guru yang profesional ketika kita mengajar, karena kita sudah lengkap dari segi perangkat pembelajaran. Karena kita tidak akan mampu untuk melakukan pembelajaran jika tidak memiliki perangkat. Nah, itu beberapa faktor yang perlu kita persiapkan sebelum kita menjadi guru yang profesional. Bagaimana Bapak menjaga integritas dalam penilaian dan pengevaluasian siswa serta menjaga kecurangan dan atau pelanggaran etika? Jadi cara seorang guru untuk menjaga integritas penilaian dan evaluasi pada siswa agar tidak ada kecurangan ya. Nah, yang pertama, jadi seorang guru itu memang tantangannya berat. Tantangan guru itu sangat berat sekali. Sehingga ketika kita menjadi seorang guru, maka kita harus mampu yang paling utama adalah integritas, yaitu bagaimana kita mampu bersikap adil kepada siswa yang kita ajar dalam hal penilaian seperti itu. Nah, cara yang sering kali saya lakukan ketika melakukan penilaian dan evaluasi kepada siswa agar tidak ada kecurangan, itu saya melakukan penilaian dengan metode yang dimana kelas itu adalah kelas aktif, gitu. Jadi saya jarang menggunakan metode seperti halnya misalnya ulangan, gitu kan, kemudian soal-soal yang hanya dijawab saja seperti itu, tidak. Tapi saya menggunakan dengan metode kelas aktif, menggunakan beberapa media pembelajaran yang bisa saya jadikan sebagai evaluasi, ya, seperti itu. Karena mengevaluasi dengan cara yang seperti biasa dengan ulangan itu biasanya terdapat kecurangan, sehingga dengan cara media yang baru, misalnya seperti kalau saya itu menggunakan media online, ulangan itu menggunakan media online, kemudian saya tampilkan di layar proyektor, kemudian media ini saya gunakan dengan cara umum, sehingga kecil kemungkinan dari penilaian itu terjadi kecurangan. Nah, bahkan menimbulkan minat belajar siswa itu lebih besar seperti itu. Jadi sebagai seorang guru, kita harus memberi atau memilah-milah metode-metode yang kita gunakan untuk melakukan evaluasi atau penilaian kepada siswa. Dan ingat, ketika kita memberikan nilai kepada siswa harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan kalaupun saya sebagai guru agama sendiri, itu saya juga nilai dengan penilaian tambahan seperti halnya sikap, kemudian kepribadian. Nah, itu jadi tapi semua guru sebenarnya harus menilai dari hal seperti itu. Penting karena kita ini
dalam hal mendidik itu yang paling utama dari hal pendidikan adalah bagaimana siswa tersebut memiliki karakter yang baik. Seperti itu. Jadi itu inti daripada bagaimana kita menjaga integritas dalam hal penilaian. Ya, kita berikan metode yang sama rata dan guru tersebut harus memberikan penilaian dengan cara yang baik dan jujur. Itu saja. Apa tantangan seorang guru profesional dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini? Baik. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus menurut saya. Jadi, tantangan sebagai seorang guru pasti jelas akan ada tantangan dalam dunia pendidikan. Nah, tantangan ini yang menjadikan guru tersebut itu sebenarnya juga lebih profesional jika guru tersebut itu mampu menyeimbangkan. Nah, ini yang tantangan yang sering muncul itu karena era globalitas sekarang atau mungkin biasanya disebut dengan zaman modern yang teknologinya sudah canggih. Karena yang pertama itu dari segi kepribadian siswa, kepribadian ini menjadi tantangan berat karena kepribadian siswa itu berbeda-beda di lingkungan sekolah, sehingga guru itu harus mampu untuk mengkondisikan ketika dia mengajar dalam kelas tersebut. Ada 35 orang yang akan kita ajarkan dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga guru itu harus mengetahui karakternya dan menyesuaikan metode belajar. Itu tantangan pertama. Yang kedua, tantangan dari organisasi ini adalah di mana sudah zaman modern yang membutuhkan elektronik lagi, di mana siswa ini sekarang tidak lagi banyak menggunakan dengan metode buku-buku, sehingga mereka itu lebih dominan kepada penggunaan gadget. Nah, tantangan inilah yang dimana siswa ini harus mampu untuk menggunakan gadget. Nah, guru pun harus mampu menggunakan gadget dan juga menggunakan teknologi terbaru untuk melakukan pembelajaran. Tapi kurang dari guru biasanya mampu untuk menguasai teknologi itu. Nah, ini tantangannya juga. Nah, itu. Jadi selain daripada itu, guru juga harus mampu untuk mengkondisikan bagaimana dalam hal memberikan materi kepada siswa. Karena siswa tersebut itu tidak semuanya bisa paham dengan apa yang kita sampaikan metode itu sebenarnya. Jadi itu saja.